Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin. Yang kedua, materi kita lanjut tentang uji hipotesis 2 sampel. Jadi kalau bahasa kerennya ini Z-test 2 sampel per means. Jadi teman-teman, uji ini itu dimaksudkan kita di dalam rangka untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada 2 situasi kelompok sampel yang kita sandingkan. Setelah nanti kedua kelompok sampel itu diberi perlakuan, apakah ada perbedaan. Jadi saya beri contoh, misalnya saya bisa nanti tahu teman-teman mahasiswa yang misalnya di kelas ini saya ajari dengan statistika base aplikasi, kemudian kita bisa nanti uji kecepatan dan ketepatan menyelesaikan kasus dengan mereka yang hanya belajar secara manual saja. Nanti kita bisa akan tahu siapa yang lebih cepat menyelesaikan sekaligus tepat di dalam analisisnya. Kira-kira seperti itu. Contoh lain, misalnya ada teman-teman mahasiswa yang diberi lagi perlakuan. Apa itu perlakuannya? Misalnya dalam bentuk BIMTEK. Jadi ada bimbingan teknik terkait dengan soal penyelesaian kasus statistik. Jadi saya ingin tahu kira-kira respon mahasiswa itu terhadap bimbingan yang diberikan dengan yang pada saat belum dikasih tahu. Atau ada kelompok sampel lain atau ada kelas lain lagi di luar STIE yang tidak diberlakukan seperti kita di STIE, itu nanti kita bisa ukur kira-kira ada enggak bedanya secara signifikan. Seperti itu. Jadi itu kira-kira ya berkaitan dengan uji ini, uji hipotesis 2 sampel. Nah, sebelum kita lanjut, kalau saya tanya teman-teman ini, ada yang tahu enggak apa itu yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis. Dugaan? Iya. Silakan cari. Nah, jadi hipotesis itu adalah jawaban tegas atas sebuah permasalahan yang didasarkan pada hasil kajian teori. Jadi ada teorinya, kemudian kita uji. Seperti itu. Kalau dulu memang namanya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, kalau sekarang hipotesis itu adalah jawaban tegas. Jadi jawaban tegas atas sebuah masalah yang didasarkan pada hasil kajian teori. Yang disebut dengan hipotesis. Gitu ya. Sudah bisa kira-kira. Oke. Sampel, ada yang tahu apa itu sampel? Nah, bagian dari populasi. Jadi kalau saya bilang teman-teman mahasiswa ini adalah populasi, jadi yang di kelas ini adalah sampel. Jadi sampel itu bagian dari populasi, yang disebut dengan sampel. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat ini sudah saya sampaikan. Ada yang baru ikut kuliah hari? Siapa yang baru ikut kuliah hari? Tidak ada ya? Sudah. Jadi ini kita lewati saja. Kita masuk pada analisa ini tentang uji hipotesis 2 sampel.
Nah, jadi di dalam analisis uji hipotesis 2 sampel ini, teman-teman, nanti kita juga harus mensyaratkan adanya hitungan varians. Jadi tapi hitung variansnya itu nanti kita juga menggunakan fungsi aplikasi Excel. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan rumus-rumus manual statistik. Jadi kita semuanya di dalam proses hitungan ini sudah langsung by aplikasi. Gitu ya. Pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap 2 sampel. Nah, 2 sampel ini maksudnya nanti ada 2 kelompok sampel yang mewakili dari masing-masing populasi. Nah, 2 sampel yang dimaksud misalnya ada teman-teman mahasiswa dari STIE, kemudian saya bisa juga ambil teman-teman mahasiswa yang dari Universitas Muhammadiyah. Jadi populasi kita berbeda dan setiap populasi itu ada perwakilan sampel. Jadi Z-test to sample performance itu peruntukannya adalah 2 kelompok sampel yang mewakili 2 kelompok populasi yang berbeda. Ada dari STIE dan ada dari UMK misalnya, atau dari WHO dan seterusnya. Itu. Jadi kita mau uji, boleh juga nanti saya uji pintar mana mahasiswa di sini atau mahasiswa di sana di UMK. Itu tujuannya ini. Kita melakukan tes pengujian gitu. Jadi nanti akan ada variansnya ya. Nah, untuk melakukan uji ini nanti kita udah gunakan uji Z. Jadi ujinya itu nanti menggunakan uji Z lewat program spreadsheet gitu. Oke, diikuti saja ya. Kita masuk saja kepada contoh misalnya supaya nanti teman-teman langsung bisa paham. Contoh ya, survei atas dampak pelatihan terhadap produktivitas tenaga kerja menghasilkan data produk yang dihasilkan oleh 30 orang tenaga kerja. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan survei nanti kita diminta untuk melakukan uji tapi dengan varians, nilai varians yang akan kita hitung. Jadi nilai variansnya ini akan nanti kita hitung tersendiri, kita ketahui. Saya tunjukkan dulu seperti ini hasil surveinya. Gitu ya. Oke, lihat teman-teman. Yang dimaksud dengan 2 sampel tadi adalah yang ini. Jadi sampel yang pertama itu adalah mereka yang sudah dikasih pelatihan, yang belum dilatih. Nih, ada 30 orang. Nah, sampel kedua mereka yang sudah dilatih. Jadi ada juga 30 orang. Bisa dipahami? Jadi ada sampel tenaga kerja yang sudah dilatih dan ada yang belum dilatih. Masing-masing ada 30 orang. Berarti jumlah sampelnya ini di sini 30 dan di sini adalah 30. Berarti sama dengan 60 orang. Tapi mereka ini berasal dari perusahaan yang berbeda, bukan satu perusahaan. Makanya sumber populasinya adalah berbeda. Ini bisa kita bilang ini dari perusahaan A, ini dari perusahaan B. Gitu. Jadi kelompok sampelnya itu berasal dari kelompok populasi yang berbeda. Cuma yang satu sudah dilatih, yang lainnya belum dilatih. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti ada perbedaan yang signifikan produktivitas di antara 2 kelompok sampel ini atau tidak? Nah, kita belum tahu. Itulah gunanya Z-test to sample performance dengan pendekatan uji Z itu tadi. Kira-kira sudah bisa ditangkap esensinya ini. Jadi uji 2 sampel tadi, sekali lagi saya penekanan Z-test to sample performance untuk kita menguji apakah 2 kelompok sampel ini memiliki perbedaan yang berbeda dalam sisi produktivitas atau dalam sisi misalnya prestasi belajar dalam aspek-aspek yang lain ketika dikasih perlakuan yang berbeda. Itu tujuan Z-test to sample performance. Sudah bisa dipahami?
Ini iya produktivitasnya. Iya produktivitasnya. Jadi produktivitas itu teman-teman kalau di dalam ilmu manajemen sumber daya manusia itu adalah hasil yang dia hasilkan dengan input yang dia gunakan. Jadi misalnya dia gunakan input jam kerja efektif, berapa dia bisa bikin produk misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan produktivitas. Jadi produktivitas itu rasio antara input dengan output. Ini maksudnya produktivitas. Nah, ya. Iya, gitu. Nah, kayaknya fokusnya macet-macet. Bisa. Nah, ya. Jadi orang pertama ini, si satu ini, kalau dia tidak dilatih, dia menghasilkan 10. Tapi di kelompok yang lain, orang dilatih ini, dia hanya 9. Gitu, produktivitasnya. Seterusnya, seperti itu. Kira-kira itu data surveinya untuk sekedar nanti memahamkan kita tentang analisa ini. Gitu. Jadi dipahami substansinya ya, teman-teman. Pada Z-test to sample performance itu adalah kita melibatkan dua kelompok sampel dari dua kelompok populasi yang berbeda. Misalnya nanti sebentar saya bisa survei teman-teman mahasiswa dari STIE banding dengan di UMK atau di kelas ini dengan di kelas yang lain. Gitu itu maksudnya. Pintar mana kelas ini atau kelas yang lain. Sudah dipahami maksudnya Z-test to sample performance itu atau uji hipotesis dua sampel. Sudah bisa ditangkap esensinya? Sudah ya? Oke. Sekarang dengan data ini kita uji mana yang paling bagus produktivitasnya, apakah yang di sini atau yang di sini. Gitu. Itu maksudnya testing. Oke. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya menggunakan tidak goyang. Spreadsheet sudah saya pernah ajar cara aktifnya kelas ini. Belum? Oh, belum. Yang minggu lalu belum saya kasih tahu cara mengaktifkan program. Oh, kelas yang lain ya. Oke, baik teman-teman, kita menulis dulu cara mengaktif program untuk digunakan di dalam analisis ini. Ini baru pertemuan pertama atau sudah yang kedua? Sudah yang kedua. Oke, semuanya menulis dulu. Judulnya cara mengaktifkan program spreadsheet. Cara mengaktifkan program spreadsheet. Program spreadsheet. Spread ya, spreadsheet. Oke, nomor 1. Sambil teman-teman mencatat, nanti lihat saya peragakan di sini ya. Jadi kita buka menu Excel, gitu. Ya, nomor 1 lihat ini, kita langsung buka file, kemudian option, file option. Jadi file option ya, nomor 1 ini file. Kemudian option. Oke. Nomor 2.
Pilih add-ins, add-ins, yang ini. Nomor 2, pilih add-ins, add-ins, add-in. Maksudnya itu penambahan instruksi. Add-ins. Yang ini, add-ins. Ini. Add-ins. Add-ins. Yang dipilih ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, pilih analisis toolpath yang ini. Yang ketiga ini pilih analisis toolpath. Ya, toolpath itu maksudnya peralatan statistik. Tool, alat-alat. Ini analisis toolpath. Gitu. Toolpath. Oke. Nah. Toolpath. Setelah itu pilih go. Yang ini ya. Setelah itu yang keempat pilih go. Go. Pilih go. Maksudnya pergi. Menuju ke. Maksudnya menuju ke tahapan ini. Gitu maksudnya. Oke, perhatikan teman-teman. Setelah itu kemudian ini muncul add in available, itu yang itu. Add oke, yang ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Jadi teman-teman pada saat ini belum diaktif. Ini ya, posisinya seperti ini, dia di dalam posisi yang kosong, gitu, kosong. Nah, tugas teman-teman itu di awal adalah mencentang ini semua, ini dicentang aktif semua, diaktifkan, supaya nanti alat statistiknya itu bisa kita pakai untuk hitung-hitungan, gitu. Nah. Jadi ini diaktif begini, gitu ya, dicentang semuanya. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau saya sudah aktif, jadi dia tidak berproses lagi. Nah, pada tahap awal, nanti perhatikannya, ada yang punya laptop nanti di rumah atau di komputer, tahap awal itu dia berputar dulu. Kira-kira beberapa menit, selesai dia berputar, kemudian kita cek. Nah, ceknya ini nomor 6. Langkah berikutnya teman-teman buka menu data. Gitu ya. Tahapan berikutnya buka menu data. Oke, lihat di sini. Buka yang ini, menu data ini. Fokus dulu menu data. Setelah itu lihat di paling sudut sini. Sudah ada namanya data analisis. Nih. Kemudian data analisis. Data analisis. Yang ujung ini ya. Tidak bisa kelihatan. Coba saya. Bisa, masa terang toh? Itu terang, saya saja masih terang liatin. Itu data analisis. Terang sekali, saya masih terang ini dia. Sudah data analisis ya? Oke. Nah, nanti ini itu kita gunakan untuk menyelesaikan kasus statistik.
Jadi teman-teman, kita tidak perlu dipusingkan lagi dengan rumus, hitung-hitung, semua serahkan ke dia ini. Dia yang bantu kita menghitung. Gitu ya. Nah, jadi kalau zaman kita ini 3 saja kita butuh. Tahu cara input, tahu cara instruksi, paham interpretasi output. Itu zaman, kalau saya zaman now ya, zaman milenial. Kalau zaman seperti kita dulu kolonial, dan tidak ada aplikasi. Jadi apa boleh buat? Ambil kertas, dicakar dulu, masuk di dalam rumus, hitung-hitung. Kalau sudah mengantuk, salah dikali dan seterusnya. Tak ada fasilitas. Nah, kalau sekarang ini teknologi artificial intelligence itu luar biasa. Jadi kita sudah dimanfaatkan untuk membantu di dalam posisi. Karena statistik ini adalah mengambil keputusan secara benar, tepat, dan cepat. Gitu ya. Nah, kalau main cakar-cakar, orang sudah jauh, Anda baru cakar-cakar. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak mesti belajar yang konvensional. Jadi tetap kita belajar, karena itu basis. Gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami ini? Saya. Oke, sekarang kita selesaikan kasus tadi. Kasus ini ya. Oke. Ini kasusnya. Saya kembalikan dulu. Apakah ada perbedaan produktivitas tenaga kerja antara mereka yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih? Nanti kita serahkan program ini bekerja dan kita lihat hasilnya. Oke ya? Nah, saya pinjam dulu datanya, misalnya ini, kita ambil datanya, jadi kita kontrol C. Ini kita masukkan ke sini, ke file tadi. Ingat ya, aplikasinya tadi sudah aktif, yang ini. Kalau nanti teman-teman cek di komputer atau laptopnya belum ada ini, berarti masih gagal nih. Diinstal ulang, gitu. Diaktifkan kembali, berarti ada prosedur yang tidak seperti ini tadi. Sudah bisa dipaham ya? Oke, kita lihat. Dihilangkan dulu garisnya seperti ini. Ya, kita hilangkan dulu garisnya. Kemudian ini bisa kita perlebar sedikit supaya terbaca bagus. Ini ya. Oke. Nah, ini tahap 1, melakukan penyiapan untuk input data. Sudah ya? Baik. Lihat, saya melakukan analisis. Ingat, kita masuk di menu data tadi, kemudian kita pilih data analisis. Nah. Jadi yang ini teman-teman, ini semua alat yang membantu kita di dalam proses berhitung. Coba lihat ini, mulai dari ANOVA single factor sampai yang seterusnya, gitu. Sudah disiapkan di sini. Nah, kasus kita adalah Z-test to sample for means yang ini. Gitu. Yang kita mau selesaikan. Uji hipotesis 2 sampel. Oke. Ini kita oke, dan lihat. Dia minta kita ini di menu ini, tekannya, dia minta kita untuk mengisi nih variabel 1 rank, kita disuruh isi variabel yang ini pelatihannya, kemudian variabel 2 rank berarti yang dengan pelatihan data tadi. Nah, hipotesis mean difference ini nanti kita anggap 0. Nah, di sini dia minta kita mengisi variabel 1 ini, variansnya diketahui. Nah, lihat, variabel 1 maksudnya data ini variansnya harus ditahu dulu.
Yang kedua, variabel yang kedua varians dihitung dulu. Label kita aktif nanti alfa 0,05, hasilnya nanti kita tinggal centang ini, kemudian kita lihat hasilnya keluar. Nah, sekarang apa yang masih kurang di permintaan input ini adalah nilai varians. Nah, sekarang untuk berhitung varians, teman-teman tidak perlu lagi kita repotkan dengan menggunakan rumus. Cukup begini saja cepat. Kita gunakan aplikasi ini, Excel, sama dengan gitu ya, sama dengan varians pa. Lihat, varians pa. Nah, kita ambil yang ini, varians p. Nah, jadi kita tinggal blokir saja datanya seperti ini. Itu, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Itu nilai varians. Varians untuk tanpa pelatihan ini ya, saya tulis di sini TP tanpa pelatihan. Kemudian yang ini pelatihan, variansnya sama dengan ya vars. Yang ini ingat ya. Nah, datanya ini diblokir seperti ini. Ulang. Kita blokir yang ini datanya. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, itu nilai varians. Sudah ya? Oke. Kita jangan terlalu banyak angka di belakang koma, kita kurangi dulu. 3 angka sajalah, seperti ini. Itu nilai varians. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke, yang di belakang. Baik, kalau sudah bisa kita lanjut program. Kita masuk tadi di data, sekali lagi teman-teman lihat data analisis, kemudian z-test to sample for means. Kita gunakan yang ini. Semua fokus dulu ya, fokus dulu ke slide supaya nanti bisa melakukan analisis. Blokir yang ini. Kemudian yang kedua, kita blokir lagi data yang hipotesis mean difference kita anggap 0. Jadi kita isi 0. Kemudian varians untuk data 1 ini tadi berapa variansnya tadi? 1, benar. Ini tadi berapa? Cancel dulu. Catat dulu ya. Varian untuk tanpa pelatihan sama dengan 0,729, dengan pelatihan sama dengan 1,173. Oke. Kita ulang. Data, kemudian data analisis. Ingat, kita masuk di pilihan z-test to sample for mean. Oke. Kita blokir lagi. Ini juga kita blokir. Hipotesis mean difference 0. Varian 1 berapa tadi? 0,729. Yang satunya 1,173. Label aktif alfa 0,05. Nah, perhatikan ya, alfa 0,05 itu menunjukkan bahwa peluang berbuat salah di dalam tes ini 5%.
Artinya kita bisa percaya 95% benar. Saya ulang, alfa 0,05 ini ya. Ini ya begitu alfa. Probabilitas atau peluang berbuat salah adalah 5%. Artinya kita bisa percaya 95% hasil tes ini adalah benar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak bisa percaya 100%? Karena ini bukan kebenaran absolut, bukan kebenaran mutlak. Kita hanya bisa percaya 95% benar. Karena ini meskipun program itu manusia yang buat. Nah, manusia itu ada constraint, ada keterbatasan. Makanya tidak bisa dibilang 100% ini benar. Jadi hati-hati itu ya. Nanti biasanya di dalam ujian itu ditanya apa itu maksudnya alfa 0,05. Probabilitas berbuat salah 5%. Artinya setiap hasil uji yang dilakukan itu hanya kita bisa percaya 95% benar. Tidak 100%. Yang 100% itu informasi dari kitab suci. Kalau kitab suci yang bilang 100% benar. Baik, sudah ya? Oke, kita lihat, kita lanjutkan lagi analisisnya. Ini kita centang outputnya seperti ini. Kemudian penempatannya kita klik begini. Kita mau tempatkan di mana? Misalnya saya ingin tempatkan di sini. Oke, hasilnya nanti. Kemudian kita oke. Ya, jadi dalam hitungan detik ini sudah selesai. Satu kali klik saja sudah ada hasilnya. Oke, kita kurangi dulu